diteruskan lab sheet 10. Lab sheet 10 kita bicara ADC dan DAC. Untuk melakukan praktek, Anda nanti membutuhkan multimeter, terutama sebaiknya multimeter digital. Ya, saya rekam juga. Recording in progress. Jadi saya ulangi lagi, lab sheet 10 kita bicara ADC dan DAC. Ya. Untuk praktek ini nanti Anda membutuhkan multimeter, tapi di lab LAK saat ini sudah ada multimeter. Jadi kalau nanti ada yang sudah jalan, silakan meminta kepada Mas Mario. Ya. Materi ADC dan DAC cukup banyak ya. Di sini saya mulai menunjukkan bagaimana peran ADC dan DAC. Ini adalah sistem general, sistem umum yang menggunakan ADC dan DAC ya. Dimulai dari ada variabel fisik yang diubah dengan transducer atau kadang disebut sensor ya. Misalnya di sini dicontoh suhu air ya, suhu air ya. Kemudian nanti akan dengan transducer diubah menjadi tegangan ya. Misalnya tegangannya dari 800 mV sampai 1500 mV. Nah, jika besaran itu akan diolah dengan sistem digital, maka kita perlu ADC, analog to digital converter ya. Misalnya di sini 800 sampai 1500 dikonversi menjadi 010, 1000 sampai 100, 10110 ya, proporsional ya. Nah, kemudian komputer atau sistem microcontroller akan mengolah dan dia bisa memerintahkan ya aktuator, tapi di sini dia butuh dulu DAC ya. Jadi DAC di sini misalnya dia mau menjalankan apa ini ya, katup ya. Itu akan keluaran 000 sampai 111 bisa dikonversi dari 0 sampai 10 volt ya. Nah, 0 sampai 10 volt ini nanti digunakan ya oleh aktuator untuk membuka seberapa besar ya. Kalau 0 mungkin tertutup, kalau 10 volt itu terbuka maksimal ya. Jadi itu adalah ilustrasi bagaimana ADC dan DAC. Nah, kemudian kita masuk ke membahas DAC ya, digital to analog converter. Ini biasanya dibahas lebih dulu dibanding ADC karena ADC itu pasti di dalamnya ada DAC. Nah, DAC itu bentuk paling sederhana adalah seperti ini ya. Ada op-amp. Op-amp mungkin Anda belum sampai, tapi ini materi di elektronika ya sebenarnya. Jadi di sini kita eh, sederhanakan dulu ya. Intinya bahwa pada DAC itu masukan yang ada di sini itu akan memberikan eh, sumbangan ya, arus ya. Arus yang berbeda ke titik ini ya, yang pada akhirnya nanti akan menentukan tegangan keluaran. Nah, bagaimana membedakan arus? Seperti kita tahu, masukan digital itu berkisar dari 0, logika 0 dan 1, 0 untuk 0 volt, dan logika 1 untuk 5 volt ya, untuk TTL. Sehingga kalau semua itu nilainya adalah 5 volt ya, maka berapa arus yang disumbangkan ke sini akan berbeda-beda karena di sini ada 8R, ini 4R, 2R, dan R. Akan berbeda. Saja kita punya EWB ya. Ini. Ya, ini. Nah, jadi kayak seperti ini ya. Kemudian ya mungkin ya Mas Triwahyu tak set sebagai admin ya. Jadi bisa nge-mute ya. Jadi pokoknya pastikan aja cuma ya kalau butuh bicara ya. Sebenarnya nggak tahu ya kenapa feedback ya. Ya, saya set sebagai host ya, co-host ya. Jadi bisa ngatur gitu ya. Oke,
Jadi, ini adalah, sederhananya, jadi kita simulasikan, nanti Anda juga bisa mencoba sendiri ya. Nah, kita punya ya, ini ya. Ini, menyimulasikan yang D3 ya. Oh, D0, D1 ya. Ya, di sini nah ini, keluaran di sini saya beri resistor ya untuk bannya. Kemudian di sini ada tegangan ya, ukur tegangan. Jadi keluaran tegangan itu akan, proporsional atau tergantung pada mana yang aktif ya. Ini, di sini ya, nah, kuncinya adalah, nilai ya, nilai di sini ini adalah RF ya, kemudian IR, 2R, 4R, dan 8R ya. Yang di sini ini, 8 kilo ohm ya. Kemudian ini kita tambahkan supaya display show value ya, show value. Nah, ini 8 kilo ohm. Ini 4 ya. Mhm. Dua ya.
Nah, udah selesai. Nah, ini semua 0, maka keluaran 0. Kalau yang 0 itu kita on-kan, nah dia adalah minus 619. Jadi di sini memang kalau op-amp ini ada pembalikan ya. Di sini karena plus minus. Tapi yang penting memang nilainya ya. Jadi nilainya relatif kecil. Tapi kalau ini hidup, dia akan menjadi semakin besar. Kalau 2 menjadi besar, dan kalau 3 dia akan nilai maksimalnya itu berapa ya. Sebentar, ini yang oke, ya. Jadi bobotnya akan berbeda ya. Kalau ini saya matikan semua ya, 0 ya. Kalau 0 hidup min 600 ya. Tapi kalau yang satu dia adalah keluarannya adalah min 1,2 ya. Jadi inilah DAC, pada prinsipnya kita membutuhkan resistor dengan nilai resistor yang nanti akan pangkat 2 ya. Jadi kalau 1, 2, 4, 8, kalau nanti 8 ya 8 bit ya, berarti nanti 8, 16, 32, 64, dan 128. Jadi membutuhkan nilai yang bervariasi. Nah, skema seperti ini tentu saja menyulitkan kalau direalisasikan karena yaitu tadi ya, membutuhkan nilai resistor yang bervariasi, maka ahli kemudian menemukan, ini saya sebelum menemukan bahwa ada cara lain, yaitu secara logika ya. Secara logika, step size itu ukurannya di sini juga sudah dibahas sebenarnya, ya, bahwa step size itu adalah nilai terbesar dibagi 2n-1. 2n itu kan di sini 4 bit, 8 bit ya, 2 pangkat n itu 256 kurangi 1, jadi 255. Jadi untuk di sini step size secara teori itu step size-nya adalah ideal ya. Step size idealnya itu harusnya ini kan nilai maksimalnya, nilai maksimal apa? Nilai ya ini AFS ya. AFS itu full scale ya, keluaran penuh. Ini kan AFS-nya adalah 5 volt ya. Kemudian N-nya adalah 8 ya. Jadi ya, step size-nya ini harusnya adalah sama dengan 5 dibagi 2 pangkat 8, 2 pangkat 8 min 1 ya, atau 255 ya. Jadi ini adalah step size-nya ini ya. Artinya setiap kenaikan 1 ya di input ya, maka di output akan naik 0,0196 volt ya. Nah, makanya kalau di sini settingnya itu ini ya 0000 ini 4 ya. Masukannya seperti ini, maka secara teori dia itu jadi kalau hanya inputnya itu adalah input dalam desimal ya, input dalam desimal ya, itu adalah 4 ya, maka outputnya dalam volt ini adalah ini ya. Jadi hanya berkisar 0,08 ya, sangat kecil ya. Ya. Jadi ini harusnya. Oleh karena itu nilai sekian itu nggak mungkin ini ya akan bisa dibaca dengan
multimeter analog ya. 0,078 ya, 0,078 ya. Kalau di sini 8 ya, 8 berarti di sini 8, ini berarti hanya 0,157 ya. Jadi sekitar 0,157 ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi harusnya Anda di sini step size Anda hitung ini ketemu angka berapa dibagi dengan nilai yang di sini ya. Ini kalau di sini ini 32 tambah 16 ya, ini 48. Di sini ini 64 ya. Kemudian di sini 128 ya. Ini berapa ini? 6128 tambah 16 ya. 144 ya. Ya. Yang ini 128 tambah 32 ya, 160 kan ya. Kemudian yang di sini 128 tambah 32 tambah 16 ya. Jadi 176. Terakhir ini 255 ya. 255 harusnya ya sekitar 5 volt ya. Ya, sekitar 5 lah. Di sini sudah ada tanda voltnya. Itu ya untuk yang tabel 2. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau seandainya nanti ada waktu dimulai dulu aja dari tabel 2 ya. Karena tabel 1 nanti memang lebih kompleks ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Halo, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa di foto atau print screen dulu tampilannya. Yang gimana? Yang ini? Yang mana? Oh ini ya. Ngikut ini aja ya. Disesuaikan aja. Kalau saya nggak tahu nih, lab sheet-nya masih beda apa ya? Lab sheet itu ngambilnya dari yang mana sih? Dari Bismart ya? Atau bukan? Ini ya? Oh ini. 1, 2, 3, 4 ya. Eh, disesuaikan ya. Ini nilainya terlalu kecil ya. Kalau 1, 2, 3, 4 di sini nanti nggak kelihatan. Susah untuk diukur ya. Jadi disesuaikan yang terakhir settingnya ini ya. Oke, ya saya lanjutkan.
Ya. Nah, saya lanjutkan untuk yang kedua adalah bicara ADC ya. Kenapa ADC itu dibahas setelah di AC? Karena di dalam sistem ADC itu sebenarnya biasanya ada di AC. Ya. Contohnya di sini yang akan digunakan adalah IC ADC 0804 itu kalau di modul sudah terpasang di sini ya. Ini ya. Jadi sudah ada IC, kemudian di sini ada kapasitor ya. Kelihatannya kemarin saya mendeteksi itu kapasitor itu kelihatannya ada yang rusak sehingga proses konversinya itu ada yang harus di apa ya, dioprek sedikit lah ya. Jadi ADC 0804. Nah, ADC 0804 itu prinsip kerjanya adalah seperti ini. Pada dasarnya dia akan membandingkan nilai tegangan analog yang dimasukkan dengan nilai tegangan analog yang dihasilkan dari hasil DAC-nya. Ya. Nah, di sini ada urutan langkahnya, tetapi mungkin akan lebih jelas kalau kita melihat ini ya, proses di sini ya. Jadi ini adalah sebuah contoh, misal kita punya tegangan analog 10,4 ya. Nanti itu akan setara dengan bilangan 4 bit berapa. Nah, di sini diketahui ada DAC, step size-nya adalah 1 volt ya. Maka yang dilakukan proses ADC ini, successive approximation ya, yang jenisnya, itu yang pertama dia akan ngeset dulu, Q3, Q2, Q1, Q0, semua nilainya 0, Q3-nya nilainya 1. Jadi, kalau di sini dibaca bahwa start and MSB. MSB itu most significant bit ya, yang sebelah kiri ya. Jadi nilainya 1 sehingga 1000 itu dikonversi dengan DAC dengan step size 1 volt maka menghasilkan 8. Nah, 8 dibandingkan 10,4, oh ternyata masih lebih kecil. Kalau lebih kecil dia naik, Q3 dan Q2. Q2-nya juga dijadikan 1 sehingga 0011 diterjemahkan DAC menjadi 12 volt. Wah, ternyata terlalu besar. Maka dia nggak jadi ngeset 1, balik lagi ke 8, kemudian yang di-set adalah di Q1. Jadi 1010 itu setara dengan 10 volt ya di sini. Jadi dia naik ke 10 volt, ternyata masih lebih kecil karena 10,4 ya. Dan kemudian dia naik ya, naik ke 11. Nah, 11 kok ternyata 11 itu berarti ini 1011 ya. Kok lebih besar? Nah, tergantung ini ya. Jadi ada yang settingnya itu nanti tetap dipertahankan di 11 atau kalau seperti sini turun ya. Turun menjadi tetap kembali ke 10. Jadi di sini ya ini keluarannya ini keliru saya nulisnya ya. Jadi keluarannya adalah ini ya. Atau 10 desimal ya. Nah, ini silahkan dicoret kalau Anda dicetak ya. Jadi tergantung. Ada yang dia di sini tidak turun lagi, tapi masih ditahan ya. Jadi kan ini istilahnya dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Nah, tentu saja di sini ada sedikit perbedaan yang cukup besar ya, bahwa ini pengennya itu adalah 10,4, tapi di sini kok hanya sebenarnya dia disetarakan dengan 10 volt ya. Nah, kalau pengen lebih detail lagi bagaimana, ya mungkin kita butuh ngubah step size-nya ya. Step size-nya jangan kok 0, jangan kok 1 volt ya. Step size-nya adalah 0,5 volt ya. Tetapi kalau step size-nya 0,5 volt dan kita itu masih tetap 4 bit ya. Jadi kalau step size ya diubah menjadi 0,5 volt ya. Namun ADC-nya tetap 4 bit ya. Maka jangkauannya maka nilai atau AFS ya. AFS-nya hanya 4 kali bukan 4 ya. 1111 ya, biner ya. Kali 0,5 volt ya. Atau sama dengan hanya 7,5 volt. Jangkauannya menjadi berkurang ya. Sehingga kalau ini tadi kan nilai maksimalnya adalah 15 volt ya. Ini menjadi hanya 7,5 volt. Nah, bagaimana supaya tetap 15? Nah, mungkin
kalau AFS-nya ingin tetap ya tetap 15 volt ya, maka ya kita jadikan ADC-nya jadi diubah menjadi 5 bit ya. Maka AFS-nya adalah nilai maksimalnya menjadi 11 kali ini ya. Berarti ini nilainya adalah 31 ya. Sorry, ini 11115,0. Oh ya benar ya. Jadi ini 111, ini adalah 31 ya. Itu sama dengan 31 kali 0,5 ya. Jadi ini 15,5 ya. Nah, ini ya, lebih besar ya. Ingin tetap sekitar ya, mendekati AFS mula. Ini nggak persis sama ini. Jadi ini tambahnya ya. Nah, realisasinya sih kita sebenarnya dibalik ya, bahwa seperti yang nanti kita praktikumkan di sini tegangan maksimalnya jelas ya 5 volt ya. Nah, kemudian ini kita punya 8 bit, maka ya itu tadi ya, sudah saya bahas di sini step size-nya itu adalah 0,0196 ya. Ya, itu. Jadi teorinya seperti itu ya. Saya dan kita juga bahas cuma satu ya, yang successive approximation, padahal sebenarnya ada berbagai metode yang lain. Tapi memang ADC 0804 itu adalah menggunakan successive approximation. Nah, kita masuk ke ADC 0804, yang perlu dilakukan WR ini harus dihubungkan ke interrupt ya. Nah, tujuannya apa? Ini ada datasheet-nya ya. Di sini tujuannya supaya continuous conversion ya. Input CS ya, itu di-grounded ya. CS di-grounded dan WR dihubungkan dengan output dari interrupt ya. Cuma WR dan interrupt itu perlu dihubungkan sekali saja, kadang dilukan ya. Jadi ini dipasang saklar. Ini nggak kelihatan di sini. Jadi ini dihubungkan ke saklar sekali low tapi udah. Nah, kemarin ada masalah bahwa ternyata di sini input diubah, di sini tidak langsung update ya. Nah, nanti ini butuh dicek lagi. Kemungkinan yang lain ini ya. Di sini kan sebenarnya ada kapasitor dan resistor yang ada di sini. Nah, apakah mungkin ada kerusakan ya sehingga mengganggu proses konversinya. Kalau terpaksa ya sebenarnya bisa aja IC ini dipasang di sini dan lakukan konversi, tapi ya kita butuh komponen tambahan yaitu kapasitor 120 picofarad dan resistor 10 kilo ohm ya. Sementara yang lain itu di ground ya. Nah, bagaimana ilustrasi ya? Ini ilustrasi karena yang saya simulasikan di sini tidak persis sama dengan yang akan Anda praktikumkan ya. Kira-kira keluarannya seperti ini ya. Nah, nanti akan saya kirimkan ya. Nah, ini saya jalankan tegangan masukan 0 volt ya, maka semua 0. Ini saya naikkan. Nah, ini ya. Tegangannya 250 volt ya. Naikkan lagi. Ya, naikkannya nggak bisa terlalu kecil ya. Nanti ya terakhir nanti 255 ya. Nah, 5 volt ya, 255. Nah, kalau nanti Anda praktikum, seandainya modulnya masih jalan, yang perlu dilakukan ya ini, cukup trimming yang di sini ya. Out di sini dihubungkan ke AIN,
ya. Tegangan input, WR dihubungkan ke interrupt. Nah, ini kadang dihubungkan ke ground sebentar, harusnya ngikuti ya. Cuma kemarin ada masalah bahwa apa yang keluaran ini dihubungkan ke LED ya, bukan ke LED semua, itu kadang tidak sesuai. Nah, nanti dicek dulu lah. Tapi kelihatannya kalau yang ini pasti jalan ya. Jadi ini ground dan VCC masuk ke sini, ya, kemudian dibaca keluarannya dengan menggunakan multimeter. Ya. Oke, itu penjelasan saya untuk lab sheet 9. Apakah ada yang ditanyakan? Gimana? Nggak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya sudah. Langsung saja. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Yang di modul D DA converter itu kan ada D0 sampai D7. Berarti itu untuk dihubungkan ke LED-nya dari situ Pak? Yang ini? Iya Pak. Ya, itu dihubungkan ke LED ya, seperti ini ya. Atau kalau di sini, berarti ini ya, yang ini ya, D0 sampai D7 ya, dihubungkan ke LED, keluaran dari ADC ya. Ini. Nah, ini memang butuh kabelnya panjang atau di relay ya, di relay ke sini ya, masuk ke sini terus nanti ada lagi yang ke LED-nya. Itu apakah menjawab pertanyaan? Baik Pak, terima kasih. Ya, tadi ada yang belum saya sampaikan ya. Jadi untuk mengubah-ubah ini, Anda perlu mengukur juga dengan multimeter ya. Saat ini inputnya berapa? Apakah 0 volt, ataukah setengah volt, ataukah 2 volt? Karena kalau menurut lab sheet, ini nanti kisarannya ini. Nah, kisaran ini nggak harus persis ya. Jadi ini kan harusnya 0,6. Ternyata Anda kok nggak bisa ngeset 0,6. Bisanya 0,55 ya. Boleh ya. Jadi diubah saja. Yang ini dicoret ya, kemudian berapa ya, intinya ya berdekatan juga ya, nanti step size juga dihitung ya, sama ya step size-nya dengan menggunakan rumus ini ya, tegangan output dibagi ya, kalau di sini bukan tegangan output ya, tegangan input ya, tegangan input dibagi nilai desimalnya ya. Ini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan dicoba ya. Jadi kalau untuk nanti selesai lab sheet 9, coba dulu aja yang di sini ya. Nah, nanti berapa dihitung ini ya, step size-nya berapa. Ya. Baik, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan yang lain?